Peluang koalisi antara kubu paslon 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mulai intens terjalin seiring prediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung dalam 2 putaran. Lalu seberapa besar peluang koalisi Anies Ganjar terbentuk untuk melawan Prabowo Subianto? Sore ini kita membahasnya dengan Koordinator Penasehat Timnas Amin ada Hermawi Taslim, juru bicara TKN Prabowo Gibran Hasan Asbi, Jubir TPN Ganjar Mahfud Aryo Bimo, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak. Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, seberapa besar Anda melihat peluang koalisi Anies dan Ganjar ini bergabung di putaran 2, Mas Hanta? Iya, Nana. Pertama yang menarik begini ya, petanya kan masih tripolar 3. Ini seperti sudah 2 lawan 1. Mengapa ini sepertinya lebih cepat dari pertarungannya belum selesai. Nah, saya melihat memang pasangan nomor 2 Prabowo Gibran ini seperti posisinya incumbent. Dia memang incumbent sebenarnya tanda petik. Karena 3 hal. Satu, di sana ada faktor Jokowi, karena kita tahu di sana dukungan politik Pak Jokowi itu tanda petik dalam persepsi publik kan sangat kuat di pasangan ini. Yaitu di sana pasangan Pak Prabowo berpasangan dengan Jokowi Junior, Mas Gibran. Tidak bisa dipungkiri, itu satu. Yang kedua, elektabilitasnya tertinggi. Bahkan jaraknya cukup jauh ya, berbagai lembaga survei itu. Saya kira datanya menunjukkan demikian. Yang menyebabkan peta ini berlangsung mengarah isunya seperti ini. Dan yang ketiga adalah isu tentang pilpres antara 1 dan 2 putaran. Nah, di pasangan Mas Hasan ini kan lebih cenderung target kuatnya adalah satu putaran. Nah, itu juga mendorong konsolidasi dari pasangan nomor 3 dan nomor 1. Tetapi saya kira ada 3 catatan saya. Satu, mengapa ini mendorong ada kemungkinan apakah ada potensi mereka yang bersatu? Rumusnya sederhana, kalau mereka menganggap nomor 2 adalah ancaman terkuat, jadi musuhnya lawan kita kan adalah kawan di dalam politik, begitu. Kira-kira kawan yang sama sehingga bisa berkawan. Itu potensi. Tapi jangan lupa yang kedua, saya meragukan justru kalau peta politik per hari ini Prabowo Gibran adalah yang paling potensial menunggu di putaran kedua. Kalau kita asumsikan sekarang Pilpres berlangsung dalam 2 putaran, maka sejatinya yang sedang bertarung adalah pasangan nomor 1 dan nomor 3 sebenarnya. Jadi satu sisi isu yang kita diskusikan hari ini adalah kemungkinan mereka membangun koalisi di putaran kedua. Tetapi pertarungan sesungguhnya sebenarnya ada di pasangan Anies Mohaimin versus Ganjar Ganjar Mahfud, karena siapa yang akan masuk putaran kedua berhadapan dengan Prabowo Gibran. Ini saya kira yang menarik ya. Jadi saya kira masing-masing keduanya pasti punya strategi. Satu sisi mereka menjamin komunikasi, di sisi yang lain kalau dari sisi strategi politik menurut saya ya, dari sisi Pak Taslim harus fokus selain memastikan Pilpres berlangsung dalam 2 putaran dalam versi mereka adalah harus menggenjot menekan pertumbuhan Ganjar supaya mereka bisa masuk putaran kedua. Begitu juga Mas Bimo, Ganjar strateginya ketimbang menekan Pak Prabowo lebih realistis adalah menekan Anies supaya tidak bisa melampaui Mas Ganjar sehingga mereka putaran kedua. Satu partai itu juga rasional nanti, betul. Nanti mungkin kita asumsikan sesuai tema kita salah satu tidak lolos. Partai kan bisa dinamis nanti, Nana. Belum tentu. Misalnya kalau misalnya Mas Ganjar yang tidak lolos kita asumsikan itu mungkin iya. Kita bisa utuh, tunggal, dukungan partainya utama PD Perjuangan. Tapi kalau misalnya Mas Anies Baswedan yang tidak lolos di putaran pertama, di putaran kedua saya masih ragu apakah PKB, Nasdem, dan PKS tetap satu, Pak Sekjen. Bisa jadi terbelah juga. Jadi belum otomatis ya, saya kira politik sangat dinamis, ada potensi peta konstelasi koalisi baru lagi di putaran kedua. Mas Hanta, apakah kemudian penjajakan komunikasi yang dilakukan oleh Timnas Amin atau 01 dengan TPN Ganjar 03 ini untuk mencegah berlangsungnya Pilpres 1 putaran? Karena kan ini ada gerakan 1 putaran nih yang dikumandangkan. Kemudian mereka menjajaki komunikasi politik, mereka berkoalisi dalam tanda kutip itu untuk mencegah Pilpres berlangsung 1 putaran, begitu. Bisa dimaknai begitu nggak, Mas? Kalau dari sisi strategi itu saya kira iya efektif, karena dengan menjalin komunikasi antara pasangan nomor 1 dan nomor 3, mereka sudah mengasumsikan bahwa Pilpres 2 putaran otomatis, karena mereka sudah menjalin kan. Kalau kemudian Pilpres yang berlangsung dalam 1 putaran kan tidak relevan kita bicara bahwa yang kalah
pada salah satu. Berarti mereka Oke. memang sedang membangun strategi menghadapi opini Pilpres antara satu dan dua putaran. Itu itu kita kategorikan satu itu. Yang kedua bisa jadi memang prakondisi, misalnya menjalin komunikasi siapapun yang menang mereka akan dukung. Karena tadi saya istilahkan menganggap incumbent punya kekuatan yang sangat kuat, peluang menangnya mereka sudah menunggu di putaran pertama dan seterusnya. Meskipun tadi catatan saya justru sebenarnya realitas sesungguhnya yang sedang bertarung, kalau pasangan ini nomor 1 dan nomor 3 yakin Pilpres 2 putaran, mereka sejatinya sedang bertarung juga gitu. Mas Hanta, tolong dijelaskan tadi pasangan 02 itu mempunyai peluang yang sangat kuat. Apa maksudnya itu karena Pak Prabowo, Mas Gibran ini hebat banget sehingga mendapat dukungan kuat rakyat atau faktor apa? Nah, kalau itu tentu saya menggunakan data survei, Mas Bimo. Survei apa? Kan ada variabelnya. Karena variabelnya ada beberapa Pak Prabowo yang berlian atau hebat. Saya ingin jawab pertanyaan Nana. Karena kita melihat Pilpres kan jeblok. Oke, sebentar Bapak-bapak ya. Oke. Kita kembali dulu ada 3 faktor yang akan menentukan nanti Pilpres 1 atau 2 putaran. Sekaligus saya ingin merespon Mas Bimo tadi. Satu, tidak bisa dipungkiri ada faktor Pak Jokowi. Jadi approval rating, tingkat kepuasan pada Pak Jokowi ini berkorelasi nantinya. Kalau ternyata saya harus tanya yang lain maka ini berhubungan lurus, berubah korelasi lurus dengan Prabowo Gibran, bisa naik juga. Tapi kalau tingkat kepuasan pada Pak Jokowi turun, itu berbanding terbalik dengan Anies. Jadi kalau misalnya kepuasan pada Pak Jokowi turun, Pak Anies ada kemungkinan akan naik. Jadi kita lihat kalau kepuasannya Mas Bimo naik, itu ada kecenderungan akan naik di Pak Prabowo atau bahkan Mas Ganjar kalau strateginya tepat. Yang kedua, apakah nanti Pak Prabowo bisa mempertahankan basis-basis suaranya seperti 2019 di Jawa Barat yang mereka bertarung di Sumatera, Jawa Barat dengan Anies Baswedan. Yang ketiga, apakah Pak Jokowi dan Mas Gibran itu bekerja efektif untuk melangsungkan migrasi ya seperti tren survei hari ini Mas pemilih Ganjar itu dari basis pendukung Jokowi kan bergeser ke Prabowo. Nah itu kalau terhenti maka potensi Pilpres 2 putaran lebih besar. Tapi kalau migrasi itu trennya terus, maka potensinya di sana. Jadi saya jawab pertanyaan Mas Bimo, 3 variabel itu nanti akan mempengaruhi naik turunnya elektabilitas.